saya akan apa ya istilahnya itu berbagi cerita, sharing bareng tentang perjalanan saya sampai di titik ini. Maksudnya di titik ini tuh apa? Titik di mana alhamdulillah mendapatkan rezeki dari Allah untuk menjadi award di LPDP. Gitu. Jadi nanti uh, akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, trik, tips, dan trik untuk bisa menjadi award di LPDP. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa nanya ya di chat atau bisa menghubungi Mbak Eka. Udah Mbak, itu opening dari saya. Silakan. Jadi gini Mbak, bisa diceritakan mulai atau apa saja sih sebenarnya berkas-berkas juga yang dibutuhin untuk apply ke beasiswa LPDP. Terus di LPDP sendiri ada beberapa tahap untuk bisa menjadi award di LPDP. Gitu. Oke. Silakan Mbak. Jadi gini, sebelum ke sana saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang beasiswa LPDP. Jadi dulu waktu saya semester berapa ya? Semester 5 kalau nggak salah. Pokoknya masih angkatan tengah saya bertemu dengan seseorang yang menjadi pasca sarjana UPI gitu waktu itu. Terus apa namanya saya bertanya kepada beliau, kesini kuliah di pasca jalur beasiswa atau mandiri gitu. Terus beliau menjawabnya saya beasiswa LPDP. Dan dia cerita tentang beasiswa LPDP itu. Akhirnya saya tertarik dan di situ saya apa ya berharap dalam hati Allah pengen bisa seperti beliau seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang Allah mengizinkan. Jadi beasiswa LPDP itu adalah beasiswa dalam naungan Kementerian Keuangan. Jadi sebenarnya pencetusnya itu berawal dari cita-cita Bu Sri Mulyani ya, yang Menteri Keuangan. Jadi beliau itu pengen apa ya intinya meningkatkan kualitas anak bangsa, SDM anak bangsa gitu melalui pendidikan. Makanya disisihkan apa ya semacam dana untuk pendidikan Indonesia gitu. Dan dana ini katanya dana abadi gitu. Maksudnya khusus untuk pengembangan pendidikan untuk bangsa Indonesia. Tapi di sini untuk LPDP sendiri beasiswanya itu untuk pasca sarjana, jadi untuk S2 dan untuk S3 karena memang tujuannya kan untuk mengembangkan apa ya kualitas anak bangsa gitu. Terus kalau misalnya tahapan-tahapan dulu ya, nanti insya Allah nyambung dengan apa namanya berkas-berkas yang harus dilengkapi. Jadi tahapan dalam seleksi LPDP itu ada 3. Tapi sebelum ke sana masih ada lagi sih yang harus dijelaskan dulu. Jadi LPDP itu ada beberapa jalur ya, teman-teman. Ada 3 jalur yang saya tahu. Jadi pertama itu jalur reguler, jadi jalur yang umum ya, yang bisa diikuti oleh semua orang tanpa syarat-syarat khusus. Terus yang kedua ada jalur afirmasi, yang ketiga ada targeted group namanya. Nah, untuk reguler ya biasa lah ya, kalau reguler itu namanya juga reguler, jadi umum semua orang bisa ikut gitu. Dengan syarat-syarat tidak sah khusus afirmasi sama targeted group. Terus kalau misalnya yang afirmasi itu nanti di dalamnya dibagi lagi ada yang alumni beasiswa santri. Jadi yang misalnya S1-nya PBSD itu nanti bisa ikut LPDP jalur afirmasi. Kemudian apa namanya alumni bidik misi. Jadi alumni bidik misi, S1-nya bidik misi boleh ikutan afirmasi yang ya LPDP jalur afirmasi. Seperti saya itu melalui jalur afirmasi alumni bidik misi. Kemudian dari daerah 3T. Jadi daerah 3T itu yang Indonesia Timur itu lah terbelakang yang begitu pokoknya. Ya, tertinggal, terluar. Dari daerah 3T itu jalur afirmasi. Kemudian dari jalur ini
mahasiswa berprestasi tingkat nasional internasional. Jadi kalau misalnya nasional itu wajib juara satu ya kalau nasional. Kalau internasional boleh juara satu, dua atau tiga. Terus kalau misalnya apa namanya yang grup itu kalau misalnya lombanya itu grup maksimal 5 orang dalam satu grupnya. Kemudian ada apa ya? Ya prasejahtera berprestasi. Jadi dari keluarga yang prasejahtera tapi dia itu punya prestasi. Nah, itu bisa lewat jalur afirmasi. Kemudian yang terakhir adalah targeted group. Jadi targeted group itu isinya adalah ada beasiswa Budi DN. Jadi Budi DN itu beasiswa unggulan dosen Indonesia dalam negeri. Jadi nanti yang ditargeted group itu adalah para dosen yang masih S2 yang ingin melanjutkan S3 gitu. Terus ada yang PNS, Polri, terus TNI juga bisa di situ, maksudnya di targeted group. Terus sama satu lagi kalau tidak salah yang disabilitas itu ya, gitu Mbak. Terus bedanya apa sih reguler sama afirmasi? Nah, kalau reguler itu persyaratannya itu kalau passing grade-nya itu lebih tinggi gitu daripada yang afirmasi. Jadi afirmasi itu misal nih ITP ya, kan pasti nanti dipersyaratkan sertifikat bahasa asing. Kita pakai contoh ITP. Kalau TOEFL ITP itu misal diafirmasi 400 itu minimal kalau dalam negeri. Kalau luar negeri 500. Kalau jalur reguler itu lebih tinggi. Jadi kalau misalnya dalam negerinya 500, luar negerinya harus 600 minimalnya gitu. Jadi selisih 100 sama yang afirmasi. Tapi ada apa ya namanya semacam syarat juga di afirmasi itu. Jadi kalau misalnya kita mau masuk jalur afirmasi, selain dia harus dari beberapa grup yang tadi saya sebutkan itu, dia juga harus memiliki IPK minimal 3,5. Jadi apa ya istilahnya dia harus cum gitu. Ya, betul. Gitu. Terus kalau yang terjadi grup, saya kurang kurang paham banget ya. Pokoknya yang tadi saya sebutkan itu sebatas pengetahuan saya. Gitu. Dan emang udah harus memiliki LOE ini apa namanya unconditional. Jadi ibaratnya udah diterima lah gitu ya di kampusnya kalau yang dosen itu. Jadi nggak bisa. Kalau saya kan nyari dulu beasiswanya, dapat LPDP baru daftar ke kampusnya. Kalau yang dosen itu udah harus diterima di kampusnya, baru dia mencari LPDP, kemudian nanti beasiswa apa pembayaran yang 1 semester itu nanti direimburse sama LPDP diganti gitu Mbak. Berarti sistemnya kebalikan ya Mbak antara dosen sama itu maksudnya tuh pengajar sama yang jalur reguler sama afirmasi itu berbeda ya. Yang dosen beda. Kebalikan. Nah, kalau yang magister itu jadi kampusnya itu nanti gitu setelah mendapatkan LPDP. Gitu. Terus lanjut ke tahapan ya Mbak ya. Ke Iya, tahapan kalau menurut saya pribadi sebenarnya di LPDP itu gampang-gampang susah dan benar-benar apa ya, kalau menurut saya itu benar-benar usaha zahir dan batin itu benar-benar berkontribusi di situ. Jadi kita tuh tidak bisa hanya mengandalkan usaha zahir aja gitu. Jadi misalnya usaha zahir itu belajar aja tanpa berdoa, tanpa minta restu orang tua, itu saya kira kurang lengkap gitu. Karena saya mengalami sendiri. Jadi LPDP itu ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama seleksi administrasi. Jadi kalau seleksi administrasi itu ya seleksi berkas berkas lah ya. Jadi kayak misal sertifikat bahasa asing, boleh TOEFL ITP, boleh IBT, boleh TOEIC, boleh TOEFL, boleh IELTS dan yang lain-lain. Kemudian ijazah S1. Ijazah S1 itu kan kasusnya kalau saya dulu daftarnya itu benar-benar mendadak gitu. Jadi habis sidang itu udah bentar lagi udah mau tutup si apa namanya
beasiswanya LPDP. gitu. Pendaftarannya udah mau tutup. Jadi saya mau pakai waktu itu surat keterangan lulus. Jadi kalau pakai surat keterangan lulus masih boleh, itu di tahap administrasi. Nah, jadi saya dulu pakai SKL itu karena ijazah belum keluar waktu itu. Terus ada transkrip nilai yang asli dan legalisir. Kemudian ada surat rekomendasi dari pimpinan, tokoh atau pakar. Kalau misalnya sudah bekerja, boleh dari kepala kantornya atau kepala sekolah, misal kalau yang guru gitu. Terus kalau misalnya masih mahasiswa, boleh dari kaprodi, boleh dari dosen pembimbing juga boleh. Kalau saya sih dulu dari dosen pembimbing ya, kebetulan beliau menjabat sebagai kaprodi, jadi sekalian gitu. Terus selanjutnya ada surat pernyataan sesuai format LPDP. Jadi nanti ada semacam surat pernyataan gitu, formatnya sudah diatur LPDP, kita tinggal download, nanti kita kasih materai, tanda tangan, terus nanti di scan, nanti dikirimkan. Kemudian KTP, terus surat keterangan atau surat keputusan penerima bidik itu kalau saya jalur bidik misi. Jadi harus ada keterangan bahwa dulu S1-nya diterima sebagai mahasiswa bidik misi gitu. Itu mintanya boleh ke kampus masing-masing. Kalau misalnya dia dulunya beasiswa santri, berarti minta surat keterangan belum menjadi penerima beasiswa santri begitu. Kemudian ada sertifikat bahasa asing yang tadi sudah saya sebutkan ya. Terus ada rencana studi. Nah, rencana studi itu di situ isinya apa ya? Jadi sebelum kita, misal nih saya ke UPI. Nah, kalau ke UPI, kita itu minimal sudah tahu gitu. Nanti S2 itu mengontrak apa saja, terus mata kuliahnya apa saja, per semester itu kita harus mengontrak berapa SKS, itu kita harus tahu. Jadi, kalaupun ke ITB, kalaupun ke kampus-kampus yang lain pun harus tahu gitu ya. Jadi saya dulu minta silabus pasca ya. Kebetulan saya datanya ke pendidikan IPA. Minta ke pasca untuk silabus pendidikan IPA. Saya membuat rencana studi dari situ. Jadi misal satu semester pertama saya mengontrak apa saja, SPPS-nya berapa, gitu dan seterusnya sampai selesai. Kemudian di situ harus dijelaskan juga selama kuliah itu ngapain aja sih kita gitu. Kira-kira skill yang kita kembangkan itu apa untuk mendukung apa ya keahlian yang kita pelajari. Misal saya menjadi guru nih nanti atau ingin menjadi dosen, keahlian apa ya yang harus kita kembangkan gitu. Misal ikut seminar atau misal mengajar bimbel atau yang lain-lain gitu. Terus selanjutnya ada surat keterangan berbadan sehat, itu bisa diurus di rumah sakit ya, insya Allah itu udah. Kemudian proposal studi. Nah, proposal studi di sini itu adalah berisi tentang apa ya, semacam mini proposal untuk tesis kita bagi yang S2. Kalau misalnya S3 ya berarti semacam proposal untuk disertasinya begitu. Kalau saya menurut saya, proposal studi ini sangat penting sekali. Kenapa? Soalnya nanti ketika interview atau ketika wawancara, seleksi bagian akhir itu sangat penting. Sangat akan dikupas tuntas oleh interviewer gitu. Makanya di situ harus benar-benar ya, membuatnya juga harus sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau enggak nanti kita nggak bisa menjawab pertanyaan dari interviewer gitu. Dan kebetulan alhamdulillahnya kan saya dari UPI ke UPI lagi nih. Jadi kebetulan dosen pembimbing saya waktu skripsi itu bersedia untuk menjadi pembimbing saya ketika tesis nanti gitu. Dan membuat proposal studi ini pun saya konsultasi dengan beliau gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah gitu punya ide dari situ. Dan masih berhubungan juga dengan penelitian waktu skripsi. Terus selanjutnya ada surat keterangan bebas narkoba. Nah, itu bisa diurus di rumah sakit ya. Terus kalau misalnya mau keluar negeri, ada tambahan lagi surat keterangan bebas TBC. Gitu. Itu Mbak. Terus itu Mbak, mengenai mungkin apa Mbak Asita bisa ceritakan juga tahapan kan tadi ada apa aja, ada berkas,
terus tes, terus Saya sama sama wawancara, betul. wawancara. Ketika kita diterima di LPDP untuk apply ke apa kampusnya itu, kampusnya kalau misalkan daftar dalam negeri itu berapa berapa aja, bisa diceritain Mbak di situ? Oke, ya. Jadi untuk kampus kan LPDP itu setahu pengetahuan saya ya, LPDP itu hanya mengizinkan kita kuliah di kampus yang emang benar-benar sudah apa ya, sudah ada di list LPDP. Kayaknya harus negeri semua deh, dan nggak bisa di swasta kalau nggak salah. Terus prodinya pun yang dipilih itu tidak boleh yang akreditasinya tidak A, jadi harus A, B aja nggak boleh. Gitu. Jadi benar-benar harus A. Kemudian okay, di tahap uh, administrasi yang pertama ya, yang pertama saya kira teman-teman untuk semua tahapan-tahapan, bukan tahapan, semua berkas-berkasnya bisa dilengkapi dengan mudah saya kira ya. Hanya ada beberapa sih yang menurut saya itu sedikit apa ya, sedikit butuh perjuangan untuk melengkapinya. Yang pertama itu di proposal studi ya, yang proposal studi. Proposal studi itu kan memang apa ya, penting gitu, penting. Jadi LPDP itu ingin tahu seberapa serius kita mau lanjut S2 karena memang sudah dibiayai ya, dan biaya juga gak murah gitu ya kalau LPDP gitu. Terus jadi benar-benar harus ada bayangan gitu, jangan sampai kita masuk pasca itu kan masih kosong gitu, jangan sampai seperti itu. Makanya diminta proposal studi gitu, dan tidak boleh apa ya namanya tuh, harus benar-benar paham gitu. Makanya yang lintas jurusan kan ada tuh yang misalnya lintas jurusan itu kan rada susah ya. Maksudnya kalau misalnya dia paham betul dengan penelitiannya ya nggak apa-apa gitu, it's okay. Tapi kalau misalnya dia masih agak-agak ragu gitu ya, itu menjadi bumerang sendiri bagi dia. Itu soalnya ada temen sih, nanti yang akan saya jelaskan ketika tahapan wawancara. Terus yang selanjutnya itu TOEFL ya kayaknya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah jago bahasa Inggris sih nggak apa-apa ya. Kalau saya emang bener-bener apa ya, perjuangan banget gitu. Sekalian ya cerita, saya melengkapi mendapatkan sertifikat TOEFL ITP. Jadi ceritanya saya itu saya itu waktu PPL itu kan punya guru pamong ya, namanya apa sih, guru yang membina di sekolah. Nah, beliau itu emang dulu awal di LPDP ya, awal di LPDP dan produktif banget. Selalu kalau misalnya saya di sekolah, waktu PPL itu selalu beliau itu memotivasi saya. Memotivasi itu sangat penting ya. Beliau tuh bilang, ayo Asita nanti setelah ini harus melanjutkan S2. Ikut aja LPDP gitu. LPDP itu enak, living allowance-nya besar katanya. Oke, siapa kata saya gitu. Hanya saya tertrigger untuk semangat mendapatkan itu. Nah, ketika teman saya ada seangkatan, ada lulus satu orang ya, yang daftar itu kalau nggak salah 3, tapi yang lulus 1. Dia itu ini kan udah lulus tuh, saya jadi ini ya, saya kira oh berarti LPDP udah selesai ya, udah tutup gitu. Saya kiranya begitu. Ternyata ada 2 gelombang dalam 1 tahun. Hanya waktu itu saya tidak sengaja sadar bahwa pendaftaran LPDP masih dibuka. Waktu itu ceritanya saya ke sekolah, ketemu dengan guru pamong saya itu karena ada keperluan. Saya cerita tentang saya sudah lulus Pak. Terus, sekarang mau gimana? Saya pengen daftar S2 tapi mau nyari beasiswa. Tapi kan LPDP udah tutup Pak, saya bilang gitu kan. Kayaknya belum kok kata Bapak. Coba kita cek. Akhirnya sama Bapak dicekin ya, langsung kita googling gitu. Nyari. Enggak, Asita ini masih buka katanya. Terus sama bapaknya dihitungin. Nanti kamu ini ya, apa namanya, persiapan masih ada kita 1,5 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan ya, sekitar segitu. Silahkan, ini kamu harus persiapkan ini apa namanya dokumen-dokumennya ini. Sama bapaknya dikasih tahu, sampai foldernya tuh dikasihin ke saya gitu. Folder bapak yang dulu pas beliau mempersiapkan untuk berkas-berkas LPDP-nya dulu. Sekarang masih bisa ikutan ini tes TOEFL ITP di Balai Bahasa UPI. Terus sama bapak dicariin ini apa namanya,
jadwal tes ITP itu kan kalau di UPI itu per bulan hanya 1 kali. Jadi kebetulan ini tanggal segini Asita. Terus nanti apa namanya, keluarnya sertifikat itu sekitar 10 hari setelah hari HTS. Jadi kamu benar-benar harus dihitung ya. Jadi segala sesuatu itu memang benar-benar harus dihitung ya. Kita harus kita itunya punya timeline gitu ya. Jadi nggak boleh gimana nanti, nggak bisa gitu. Jadi kita memang benar-benar harus punya timeline untuk planning ke depannya gitu. Akhirnya ya sudah, saya itu nggak pernah les TOEFL. Terus kan sidang juga harus ada ini ya, persyaratan TOEFL gitu kan. Saya itu Iya, Mbak. apa ya, bahasa Jawanya bukan gak bondo sih. Bondo, cuman kesempatannya itu nggak ada. Jadi waktu itu saya tuh pengen les TOEFL. Kebetulan semuanya sudah ditutup. Jadi nggak buka gelombang ini, jadi gelombang bukanya itu bulan depan atau bulan depannya lagi. Terus saya berpikir nggak mungkin ini, kalau misalnya saya menunggu bulan depan nggak mungkin. Akhirnya saya belajar autodidak. Saya nyari buku di perpus, buku tentang TOEFL, saya fotokopi semuanya, saya belajar sendiri. Ya udah, buka-buka sendiri sambil nonton YouTube, sambil lihat di YouTube. Jadi segala sesuatu kalau misalnya kita punya keinginan, kita punya semangat, insya Allah bisa gitu. Terus akhirnya ya sudah, tes ITP itu saya bondo nekatnya itu gimana, saya nggak les, saya cuma nonton YouTube, saya belajar dari buku, dan bayarnya lumayan mahal. Sekali tes ITP itu 500.000. Ya Allah, ini kalau misalnya saya nggak lolos, nggak mencapai nilai minimal yang harus saya dapatkan, ya udah hangus 500.000 gitu. Akhirnya saya itu tes, terus pas ngambil sertifikat, saya kan butuhnya 400 ya, karena saya afirmasi dalam negeri. Ya Allah, minimal 401 lah ya, jadi biar masih bisa dipakai buat daftar LPDP. Akhirnya alhamdulillah 400, lebih sedikit banget. Terus ya udah, itu akhirnya yang alhamdulillah banget ya, kalau udah rezeki nggak akan kemana. Akhirnya ya udah, itu yang saya buat untuk daftar ke LPDP begitu. Kemudian selanjutnya yang itu ya, jadi sepertinya 2 hal itu yang harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau misalnya teman-teman mau daftar LPDP, silahkan. Sekarang kan masih ada untuk tahun ini kayaknya nggak akan buka karena pandemi ya. Jadi mungkin tahun depan masih ada 6 bulan lagi. Iya, 6 bulan lagi sekitaran untuk teman-teman mempersiapkan itu. Yang misalnya TOEFL-nya masih apa ya, intinya masih ragu gitu ya. Silahkan dari sekarang udah harus dipersiapkan. Kalau misalnya nggak les ke Pare, nggak les ke khusus gitu, bisa mengikuti cara saya. Mengikuti cara saya begitu. Terus yang kalau misalnya belum ada bayangan tentang penelitian apa sih nanti tesisnya, silahkan menghubungi dosen masing-masing. Jadi kita punya dosen pembimbing kan, yang dia yang masuk akhir pasti udah punya dosen pembimbing kan. Silahkan dikonsultasikan. Kira-kira nanti tesisnya mau penelitian tentang apa. Itu bisa dengan beliau. Kemudian udah, itu tahapan administrasi yang menurut saya harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Kalau yang lain gampang lah, itu mah bisa dipersiapkan seminggu sebelum hari H juga gitu. Kemudian yang seleksi tahap kedua itu adalah SBK. SBK itu seleksi berbasis komputer. Jadi itu seperti ini, PNS lah, CPNS ya, CPNS. Cuman kalau LPDP mah cuma TPA aja, jadi nggak ada tes keahlian atau tes kebangsaan, tuh nggak ada. Kalau LPDP cuma tes potensial akademik sama diminta untuk membuat esai on the spot, begitu. Tapi gini, saya ada cerita di mana saya percaya sekali, dari sini juga saya mendapat pelajaran bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, atau sebaliknya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kenapa? Karena waktu itu ada teman saya tuh yang cerita ke saya, dua orang yang daftar LPDP sebelum saya, jadi gelombang pertama. Dia itu daftar dua-duanya, terus yang satu itu jadi mahasiswa berprestasi ketika wisuda. Jadi pas gelombang dia
menjadi mahasiswa berprestasi. Yang si A ya itu ya. Kalau si B itu biasa aja, dia itu bukan mahasiswa berprestasi. Nah, kemudian ketika SBK, si A tidak lolos, tapi itu lolos. Nah, itu kan benar-benar keajaiban ya. Tapi di situ kita dapat pelajaran. Kenapa sih bisa begitu? Ternyata usut punya usut, si A itu kan karena dia udah merasa, aku udah siap, karena TPA mah pasti gitu aja sih, TPA mah katanya gitu. Jadi ketika pas hari H tes, dia itu malah skornya tidak nyampe minimal yang harus dibutuhkan untuk lolos dari SPK itu. Gitu. Jadi karena emang bahasa Jawanya tuh ngenteng no, meremehkan gitu loh. Nah, jadi kita nggak boleh ya, meskipun kita merasa udah pernah tetap kita harus belajar karena apapun bisa terjadi begitu. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada tes wawancara. Kalau tes wawancara itu, nah di sini benar-benar bejo. Bejo itu benar-benar sangat sebenarnya bukan bejo sih, bejo itu kan ada beberapa faktor ya. Maksudnya kalau misalnya kita usaha terakhir itu udah belajar terus, tapi suatu saat ternyata kita nggak sesuai dengan harapan hasilnya. Nah, itu juga kita tidak pernah tahu kan, di wawancara pun begitu. Tuh, ada yang benar-benar udah mempersiapkan, ternyata dia nggak lolos. Ternyata ada di situ tuh usaha batin tuh benar-benar dibutuhkan di situ. Jadi ketika wawancara itu benar-benar gimana interviewernya gitu. Misalnya gimana gini ya. Misal kita nilainya udah tinggi, seleksi administrasi udah lolos, terus SBK juga nilainya udah tinggi, wawancara pun nilainya udah tinggi, tapi ada yang nggak lolos. Kenapa? Nah, itu ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika tes wawancara di LPDP. Pertama, kita harus menguasai topik-topik yang akan dipertanyakan di situ. Kalau wawancara di LPDP itu ada dua, wawancara bagian wawancara pertama dan wawancara kedua. Yang pertama itu di situ kita akan diwawancari oleh 3 orang. Nah, 3 orang itu siapa saja? 3 orang itu yang pertama adalah dari psikolog, jadi seorang psikolog. Yang kedua itu akademisi, dan yang ketiga adalah dari pihak LPDP. Mereka akan bertanya tentang apa saja. Yang pertama, yang bagian psikolog ya, pasti kalau bagian psikolog mereka akan melihat kepribadian kita. Jadi mereka akan bertanya, kan kita udah mengirimkan CV, terus mengirimkan ya berkas-berkas yang tadi itu kan, nanti kita akan ditanya. Kebetulan kemarin saya tuh ditanya tentang apa sih hal yang membuat kamu benar-benar down gitu. Nah, terus saya kan menjawab waktu itu yang benar-benar bikin saya down itu ketika saya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi, awalnya itu saya berekspektasi, berharap saya itu dapat 3 besar gitu waktu aliyah. Ternyata saya tuh nggak mendapatkan 3 besar, saya di bawah 3 besar itu. Akhirnya saya down, benar-benar nangis ya waktu itu. Nangis. Terus akhirnya sama ibu saya dineng-neng lah bahasa Jawanya. Di support, ditenangkan gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Padahal dulu mah enggak ya, dulu pas MTS tuh, kamu harus gini gitu. Jadi bang benar-benar jiwa kompetisi saya itu udah dilatih dari kecil kayaknya ya. Gitu. Terus kemudian waktu itu saya jawab gitu kan ke interviewernya, terus beliau bilang gini, terus cara mengatasinya gimana katanya gitu. Ibu saya bilang katanya, kita boleh berharap, kita boleh bercita-cita, kita boleh berekspektasi setinggi mungkin, tapi ingat satu hal, semua yang terjadi di dunia ini itu adalah atas takdir dari Allah. Jadi kita nggak bisa mengatur Allah. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin, kita bisa berjuang semaksimal yang sebisa kita, tapi untuk hasil itu hanya Allah yang bisa menentukan. Begitu. Jadi saya menjawab ke interviewer begitu. Hanya saya tenangkan di situ. Dari situ saya selalu belajar
pertama, ketika kita punya cita-cita, ketika kita punya harapan, kita wajib dan harus berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa. Pertama. Kedua, ketika misalnya tes kita berharap lolos misalnya. Ketika tes itu ya benar-benar kita harus mengerjakan semaksimal mungkin yang kita bisa. Jangan ada kecurangan karena Allah itu Maha tahu ya. Dan apapun pasti bisa terjadi kalau Allah sudah berkehendak. Meskipun kita jago, kita pinternya luar biasa, tapi kita tidak jujur, apapun bisa terjadi. Udah itu saya pasti ya. Pokoknya harus ketika saatnya kita berjuang benar-benar, misalnya saatnya tes, kita harus mengerjakan semaksimal yang kita bisa. Gak usah ininya kalau nggak bisa ya udah gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa ya udah ngasal aja lah jawabnya gitu. Nggak usah pakai joki atau yang lain-lain, nggak usah gitu. Kemudian ketika selesai mengerjakan, ya sudah, itu saat dimana kita wajib dan harus tawakal, udah pasrah. Karena bagaimanapun udah terjadi dan emang benar-benar itu udah hak Allah gitu, mau menentukan iya atau tidaknya itu emang benar-benar udah Allah gitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi begitu. Tapi percaya, kita kembali lagi bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, atau sebaliknya, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi percaya itu. Begitu. Saya menyampai mana tadi? Wawancara. Oh ya, oke. Jadi sampai situ ya, akhirnya beliau, oh iya gitu. Si psikolognya itu waktu itu ibu-ibu ya, jadi beliau ya. Gitu. Dan emang kata teman-teman tuh kalau misalnya bukan kadang sih, sering banyak ini yang sampai nangis gitu dibuat. Jadi pertanyaannya tuh bikin nangis. Waktu itu saya juga berkaca-kaca, udah menahan gitu biar nggak nangis. Terus sudah dari psikolog, kemudian ditanya oleh yang akademisi. Jadi akademisi itu di situ benar-benar bukan abal-abal ya. Jadi para interviewer yang dipilih oleh LPDP itu berdasarkan seleksi yang ketat. Jadi beliau itu emang benar-benar para pakar ya. Nah, beliau itu meminta pertanggungjawaban saya atas proposal studi yang saya buat. Jadi benar-benar ditanya, nanti mau penelitian apa? Gitu. Saya sudah menjawab, penelitian saya tentang ini, yang nantinya akan berhubungan dengan penelitian waktu skripsi saya. Gitu. Beliau bilang, oh iya. Terus beliau bertanya lagi, misalnya ente sudah kenal belum sih udah ada kontak belum sama dosen-dosen di kampus yang kamu tuju gitu. Kemudian saya bilang, ini kebetulan banget karena saya benar-benar dari UPI ke UPI, jadi akses ke dosennya juga alhamdulillah gitu. Saya bilang ke bapaknya kalau saya sudah berkomunikasi dengan dosen pembimbing saya, dan beliau menyanggupi insya Allah akan menjadi pembimbing saya di tesis nanti. Saya membuat proposal studi ini pun bareng dengan beliau, Pak. Saya bilang begitu. Insya Allah, dan feeling saya ya, saya itu salah satu kenapa sih saya lolos di wawancara itu, karena insya Allah dari sini gitu. Jadi beliau tuh yakin, oh ya ternyata saya tuh udah ada kontak dengan dosen saya. Jadi sebenarnya udah jelas lah ya gitu, bukan yang masih ngawang-ngawang begitu. Itu salah satu hal yang feeling saya itu lolos di wawancara gitu. Terus yang terakhir itu ada dari pihak LPDP. Di sini beliau bertanya tentang apa? Beliau bertanya tentang nanti kuliahnya gimana gitu. Maksudnya kuliahnya gimana itu bisa nggak sih lulus dalam waktu 2 tahun maksimal gitu. Terus saya kan jawab insya Allah bisa, Pak. Terus beliau nanya, terus yang bisa menjamin Anda lulus dalam 2 tahun itu apa? Beliau bilang gitu kan. Terus ya saya dengan PD-nya bilang bahwa insya Allah saya bisa, Pak, karena ketika S1 pun saya bisa menyelesaikan S1 saya kurang dari 4 tahun, 3 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Kurang dari 4 tahun, dan
saya menyelesaikannya dengan predikat cum laude. Kata saya begitu ke bapaknya. Oh iya iya, hanya beliau ya udah gitu. Itu udah nggak kerasa, jadi 1 jam itu nggak kerasa gitu. Seakan-akan cuma berapa menit gitu, padahal saya di dalam tuh udah 1 jam. Terus kemudian yang diwawancara yang kedua, ini itu tentang nasionalisme. Jadi nasionalisme di sini tuh kita ditanya tentang inilah uh, pengetahuan kita tentang Indonesia dan seberapa cinta kita dengan Indonesia. Pokoknya di wawancara kebangsaan, bukan kebangsaan, nasionalisme ini kita jangan sampai kita itu tidak pro dengan pemerintah. Soalnya ada ya yang apa namanya, dia itu ini apa namanya, nilainya tinggi di wawancara pertama. Tapi ketika di nasionalisme dia itu yang orang yang bukan pro dengan pemerintah, tahu ya? Jadi ikut salah satu komunitas sebelah gitu ya. Nah, jadi akhirnya si bapak yang interviewernya itu pasti tahu lah ya. Oh ini tuh kayaknya kontra dengan pemerintah. Akhirnya dia nggak lolos karena itu. Itu 2 kali loh. Jadi pertama itu dia gitu. Jadi saya kan waktu itu sebelum wawancara ketemu sama beliau, kita sharing-sharing tentang apa sih wawancara karena beliau udah pengalaman. Nah beliau bilang gitu, beliau berpesan juga kepada kami. Nah ternyata tes yang kedua pun beliau juga ini apa namanya nggak lolos juga gitu. Nah, saya nggak tahu itu kenapa. Padahal kan udah pesan ya intinya kita harus pro dengan pemerintah. Nanti ditanyain juga setuju nggak sih dengan PKI gitu-gitu. Gimana pendapat Anda tentang komunisme, tentang liberalisme, terus gimana kira-kira gimana sih Indonesia ke depannya itu menurut Anda harus gimana gitu. Dari segi apa namanya segi ini bidang keahlian Anda akan berkontribusi apa untuk Indonesia begitu. Terus ada hal lagi yang apa ya? Kan nanti Bapak itu akan membaca CV kita ya, semacam waktu itu saya organisasinya banyak sekali mengikuti KMNU, karena itu Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Nah, beliau pasti tahu lah ya, NU itu pasti pro dengan pemerintah. Jadi beliau nggak banyak tanya tentang itu gitu. Terus alhamdulillahnya saya juga ini apa namanya ditanya, nanti setelah ini kamu mau mengabdi ke Indonesia gitu. Iya Pak, dengan cara apa? Saya bilang bahwa nanti Allah saya akan kembali ke desa saya. Saya kan punya di Bandung, nanti akan kembali ke desa saya akan kembali ke daerah saya akan mengabdi ke insya Allah ke yayasan saya. Jadi saya akan mengajar di salah satu kampus di yayasan saya. Begitu. Terus kemudian apa nama yayasannya? Saya bilang Motoliul Anwar Pak, saya bilang begitu. Terus sama bapaknya ditulis. Jadi kayaknya emang bener-bener seleksinya itu ketat gitu. Sama bapaknya kayaknya dicari. Motoliul Anwar itu sekolah yang seperti apa? Dia alirannya apa? Kayaknya bakal dicari. Terus kampus yang nanti kamu akan ngajar di sana itu namanya apa? Saya bilang Universitas Islam Darul Ulum sama Institut Islam Tarbiyatut Thalabah gitu. Saya bilangnya begitu. Terus bapaknya juga ditulis dan pasti akan dicari itu kampusnya seperti apa. Begitu. Jadi tahapannya panjang sekali ya tentunya. Jadi sebenarnya kalau aku pengen nanya ya Mbak, apa sih sebenarnya motivasi dari Mbak Asita sendiri? Kenapa ingin melanjutkan studi S2? Kayak sebagai motivasi gitu loh buat teman-teman yang intinya masih ragu antara mau milih kuliah lagi atau enggak. Silakan Mbak. Oke. Gini. Kenapa sih saya tuh milih S2? Pertama, karena emang saya cita-citanya jadi dosen ya. Waktu kecil sih pengen jadi waktu kecil saya pengen jadi dokter, tapi ya sadar ini karena saya nggak bisa apa namanya waktu S1-nya nggak daftar kedokteran karena emang ya sadar diri kapasitas otak saya segimana, jadi ya udahlah saya daftarnya ke biologi aja gitu. Kemudian ketika sudah masuk apa ya prodi pendidikan biologi yang di situ memang benar-benar diajarkan tentang pendidikan, saya tuh tertarik dengan dunia pendidikan gitu. Enak ya ternyata dunia pendidikan. Terus kata dosen saya pun cocok di pendidikan gitu. Hanya oh berarti saya
cocok ya kalau punya cita-cita jadi dosen, kata saya begitu. Dan kalau jadi dosen itu kan yang minimal harus S2 ya. S2 pun itu hanya bisa mengajar di kampus-kampus swasta. Kalau kampus-kampus negeri minimal S3. Dan mohon doanya semoga nanti setelah S2 saya mau lanjut S3. Mohon doanya, Amin, pengen, amin ya Allah. tapi ya begitu, bahasa Inggrisnya masih harus diasah. Jadi ya namanya belajar ya, kita sama-sama masih belajar semuanya. Begitu. Terus yang itu pertama karena saya cita-citanya pengen jadi dosen, kedua karena ini keinginan dari orang tua saya. Jadi ibu saya tuh lucu. Beliau tuh bilang, Saman bilang, Saman harus kuliah S2 ya. Pengen Saman kuliah S2. Tapi ibu nggak bisa membiayai. Lah, gimana kalau saya gitu? Ya terserah mau nyari beasiswa silahkan. Misalnya saya dapat beasiswa, alhamdulillah. Itu juga karena berkat ridho orang tua ya. Ya, ridho firidal walidain itu. Kalau orang tua udah ridho, insya Allah pun ridho begitu. Insya Allah, kelancaran jalur saya itu berkat doa dari kedua orang tua juga, berkat doa teman-teman semua, doa dari guru-guru dan para dosen, gitu. Kemudian yang ketiga itu motivasi saya, kenapa sih lanjut S2? Saya tuh begini, zaman sekarang itu S1 nyari kerja itu udah susah gitu ya. Udah susah gitu, apalagi apalagi kalau misalnya tidak S1 gitu. Terus S2 pun kadang itu masih rada susah gitu ya. Makanya sebisa mungkin kalau misalnya kita ada kesempatan ya lanjut aja terus. Ilmu kan jadi sebenarnya bukan mencari gelar, bukan mencari untuk utamanya bukan mencari pekerjaan, bukan, tapi kita memang benar-benar memperbanyak ilmu kita. Untuk apa? Untuk agar bermanfaat untuk orang lain. Kalau misalnya kita di background-nya pendidikan, ya semoga bisa mengajarkan ilmu kita kepada para mahasiswa yang nantinya akan menjadi guru untuk anak-anak bangsa, begitu. Itu salah satu motivasi saya. Jadi kayak lebih gini ya Mbak, membedakan kalau misalkan kita hanya standar sama orang-orang lain, kita tidak ada sisi kelebihan kita atau keunggulan kita gitu kan. Makanya kalau misalkan kerja atau apa kan mesti kita dipilih karena ada sesuatu hal yang mungkin orang lain nggak punya pada diri kita. Betul. Ya, sekarang juga kalau nyari kerja peluang S1-nya itu, misalnya daftar S1 banyak ya, sedangkan S2 itu sedikit, jadi pasti yang peluang lebih besarnya itu S2 gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga ya S1 bisa. Tapi gini teman-teman, setiap pribadi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi silahkan kita mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Jadi saya tuh kadang sedih juga gitu melihat Allah, lihat orang-orang tuh bisa kuliah ke luar negeri, bisa pokoknya bisa luar biasa gitu. Terus saya ini apa gitu, saya cuma gini-gini doang gitu. Ya sudah, tapi saya tidak diam gitu. Saya mengembangkan anugerah dari Allah yang sudah diberikan kepada saya. Semaksimal yang sebisa saya gitu. Gak usah ingin menjadi orang lain, jadi diri kita sendiri yang terbaik versi kita. Gitu. Mungkin nanti ada rezeki ya Mbak S3 bisa di luar negeri. Amin ya Allah, amin. Iya. Sesuai kemarin ya bincang-bincangnya. Amin. Ya betul. Sangat. Ini waktunya kurang lebih tinggal 8 menit. Mungkin Mbak Asita closing dulu atau silahkan. Oh iya, gimana ya? Ya ingin saya pesankan, jadi bukan pesan sih sebenarnya, ingin berbagi sedikit pengalaman pada teman-teman semua bahwa usaha itu ya seperti apa yang tadi saya bilang, bahwa usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau kita punya keinginan, punya harapan, usaha harus maksimal gitu ya. Jadi nggak boleh ya udahlah jangan gitu ya. Kita harus benar-benar
berjuang dengan sekuat tenaga kita, karena Allah pasti tahu gitu. Oh, si A ini usahanya luar biasa ya, kayaknya harus dikasih nih gitu. Ya, secara logikanya begitulah ya. Jadi Allah tuh tahu uh, gimana perjuangan kita. Perjuangan di sini ada dohir dan ada batin. Kalau misalnya dohir, ya apa namanya, belajar, terus mencari wawasan begitu dan lain sebagainya, bisa lah ya kalau dohir. Nah, yang ada sesuatu yang usaha batin. Jadi kalau usaha batinnya itu ya, kalau misalnya kita misalnya sholat tahajud, sholat duha, terus kemudian sedekah, kemudian puasa Senin Kamis, itu sebenarnya hal-hal yang apa ya, tidak semua orang itu misalnya belum merasakan gimana dahsyatnya itu gitu. Tapi saya sudah merasakan, makanya saya bilang ke teman-teman saya, kalau misalnya kita ada kemampuan rezeki misalnya cuma sedikit, nggak apa-apa, kita sedekah aja gitu. Dengan setiap hal yang kita perbuat, hal baik yang kita berbuat itu kita niatkan, ya Allah, misalnya saya nih kemarin ke, ke UPI ya, tes ke UPI. Ya Allah, Bismillah, saya ini sedekah ini agar saya wasilah, dengan wasilah sedekah ini saya bisa lolos di S2 UPI, misal begitu ya, itu boleh gitu. Dan saya sudah merasakan itu waktu saya MTS, ketika mau lomba saya sedekah dan dikasih tahu oleh guru saya, akhirnya benar-benar itu benar-benar terjadi gitu. Insya Allah, saya dari situ saya benar-benar merasakan gimana dahsyatnya sedekah. Kemudian Senin Kamis itu, kalau bahasa Jawanya tirakat ya, tirakat kita, riadosnya kita, usaha batinnya kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Terus duha, tahajud, begitu. Kalau misalnya awal-awal susah, ya harus dipaksakan ya, namanya belum terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa mah mudah gitu. Jadi terbiasa karena gimana sih? Terpaksa dulu, kemudian baru terbiasa gitu. Terus kalau misalnya seandainya kita udah usaha luar biasa, dohir batin, udah dilakukan semua, ternyata hasilnya kok nggak sesuai harapan ya. Nah, itu saatnya kita mengolah hati kita. Jadi setiap saya lomba, biasanya kan saya lomba MTQ ya, itu sama pembina saya itu dikasih tahu, kita itu kalau lomba, apalagi yang berhubungan dengan Al-Quran, itu harus benar-benar jaga hati. Kenapa kita tidak boleh niat ingin menang, kita nggak boleh niat yang, pokoknya jangan sampai salah niat aja ya, kita harus menata hati, karena itu benar-benar berpengaruh sekali. Apalagi ketika kita tidak mendapatkan sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian kita menyalahkan Allah. Kenapa sih Allah itu gak baik sama kita? Jangan begitu. Kenapa? Karena kita harus selalu husnudzon sama Allah. Karena Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi kalau misalnya, kenapa sih nggak dikasih sama Allah? Ya mungkin itu karena menurut Allah kita belum pantas untuk menerima itu gitu. Mungkin lain waktu kita akan mengambil hikmahnya. Mungkin kalau misalnya kita lomba terus kita menang, nanti kita menjadi sombong. Nah, itu salah satu husnudzon kepada Allah. Jadi Allah nggak ngasih itu karena Allah nggak mau kita jadi sombong gitu ya. Karena semua ini emang anugerah dari Allah ya, dan tidak sulit bagi Allah untuk mengambil semuanya. Jadi kita jangan sampai kita merasa ada di atas, misalnya ada di atas itu, jangan sampai kita takabur ya, karena semuanya ini punya Allah dan tidak sulit bagi Allah untuk mengambil semua ini dari kita. Gitu. Jadi harus tetap tawadu, kan padi semakin berisi semakin merunduk begitu. Dan semoga kita semua bisa bermanfaat dengan untuk sesama sama orang lain. Gitu. Amin, amin ya Allah. Oke, terima kasih. Kalau bincang-bincang sama Mbak Asita nggak pengen selesai ya, tapi karena itu ada durasi waktunya 1 jam, maka kita cukupkan sampai di sini. Saya terima kasih banyak kepada Mbak Asita sudah meluangkan waktunya berbagi, dan semoga sharing ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman, dan buat teman-teman yang pengen apply buat beasiswa LPDP, semoga lancar dan sukses ya. Ya, amin. Makasih juga ya Mbak Eka atas waktunya untuk sharing kali ini. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan, boleh DM saya aja ya. Nanti boleh sharing selanjutnya. Amin. Okay. Besok lagi ya, kita sharing lagi kalau sama Mbak Asita. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.